masalahnya itu. Terus kemudian apa lagi? Diperlukan penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif terkait pematangan metode penelitian untuk menjawab RQ. Berarti kan itu saran untuk kita. Berarti kalau saran untuk kita, ya kita yang akan mengundang narasumber ahli, ya kita pakai FGD itu gitu. Dan itu yang akan kita undang ada narasumber, terus kemudian mengundang Bu Risni, Pak Musli, supaya mereka dengar gitu bahwa kita sudah on the right track kan gitu. Jadi yang mengundang itu siapa? Yang mengundang adalah kita gitu dalam rangkaian tadi yang Pak Kris sebutkan tadi itu untuk bab 4 gitu. Jadi sepakatannya saya dengan Bu Risni kan narasumber ahli itu memang kita nggak bisa kejar sekarang karena kan ada mata anggarannya gitu. Itu berarti masukkan ke tabel 4 maksud saya, masukkan ke tabel 4 yang akan kita lakukan. Tapi siapa yang akan melakukan itu ya kita sebagai tim peneliti. Itu yang saya tangkap. Ya, jadi kalau berarti kita simpulkan Pak bahwa ini dari tim peneliti ya Pak. Jadi masing-masing dari kita itu memasukkan narasumber ahli gitu ya Pak ya. Memasukkan ada satu kegiatan. Ini nanti bisa di-share apa di screenshot ke saya Pak Ayat, biar saya ketanya ke Bu Risni. Jadi intinya sebenarnya em, kita buat kegiatan. Kegiatan itu berarti expert panel atau FGD. Dan nanti di situ mereka akan bicara tuh gitu, akan memberi si narasumber itu ahli itu akan bicara bahwa apakah metode kita sudah tepat segala macamnya itu. Tapi yang menyelenggarakan siapa kita kan? Karena kan di sini konteksnya dia untuk yang lain juga kan sebenarnya saran untuk kita. Ya, baik Pak. Tapi kita masukkan di tabel 4 gitu. Karena kan tabel 4 kan yang akan dilakukan. Ya kalau itu kan sebenarnya kan itu ya apa ya tadi itu yang saya bilang itu yang berdasarkan interaksi kita selama ini mereka masih belum mungkin ada masih belum yakin atau belum ya istilahnya belum mengenal lah sebenarnya metodologi kita mau kemana gitu. Padahal sebenarnya ya udah bolak-balik lah ya kita udah kick off juga udah undang stakeholder terus kemudian pada saat paparan juga mereka juga ada OPD yang lain gitu ya ya artinya ya mau ahli gimana lagi gitu tapi ya nggak apa-apa gitu. Yang kita tangkap sebenarnya kalau yang saya tangkap yang mengundang tuh kita dengan kegiatan FGD atau semacamnya itu Pak ya. Baik Pak Unggul. Berarti nanti kita sama-sama sepakati saja teman-teman semua nanti kita memasukkan ke dalam topik masing-masing nih narasumber untuk konfirmasi research question gitu. Mungkin di pemetaan stakeholder kali ya sekalian. Jadi nanti luarannya sekaligus metodologi yang digunakan apakah sudah sesuai atau belum gitu. Gitu kali ya. Iya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau dikonfirmasi terkait dengan kesesuaian biar mumpung ada Pak Unggul kita kesepakati bersama begitu. Saya sedikit aja Pak Ayat. Ya, Pak. Itu saya mau undang kemarin tuh waktu acara di Jogja itu, waktu acara di Jogja itu ada profesor ya, mungkin yang Mbak Wahyu, Mbak Roma juga ikut. Itu ada Profesor Stephen dari Monash. Nah dia kemarin saya udah ngobrol-ngobrol sama Profesor Stephen bahwa terkait dengan LVC yang Bapeda dan dia senang sekali mau dilibatkan. Jadi saya mau melibatkan beliau sebagai narasumber gitu. Jadi karena dia memang spesifiknya kan memang di urban design gitu. Jadi dia bagaimana pengembangan kota segala macam dia kerjasama dengan Bapeda-Bapeda di Pemprov Tangerang ya, Pemprov Banten.
Dan jadi konteksnya itu ke situ gitu. Dan dia juga udah sebutkan ada temannya juga yang LVC, tapi dia paham konteksnya gitu. Dan jadi kayak gitu-gitu gitu. Jadi undang aja narasumber dari kita atau narasumber itu yang memang menguatkan dan memang bisa, ya tentunya kita bisa ngobrol dulu dengan narasumber tersebut. Maksud kita bagaimana-bagaimana sehingga nanti pada saat kita ngundang teman-teman dari Bapeda, kita udah satu visi dengan narasumber itu bahwa yang kita lakukan ini memang sudah on the right track gitu. Jadi narasumber itu memang sudah punya satu visi lah dengan kita, sehingga nanti Bapeda yakin gitu ya bahwa yang kita lakukan itu sudah on the right. Ya itu saya mau itu aja tambahan sedikit. Makasih, Mbak. Mau ngundangnya kapan, Pak? Ya ini di kegiatan FGD awal. Oh, FGD. Oh, FGD LVC itu ngundang Pak Steven tuh yang Iya, kemarin kan yang ngomong di depan yang penelitiannya pakai peta-peta dari satelit itu kan ya, Pak? iya betul. Beliau Oh ya, habis itu, baik. habis habis acara, saya ajak ngomong mengenai Ya, LVC, dia paham itu. oke. Iya, terus kayaknya perlu juga sih itu. Ya supaya untuk ini aja sebenarnya untuk penekanan aja kepada Bapak. Silakan tanyakan Pak ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Nanti mungkin bisa kita masukin ya, Pak. Jadi bisa menambah kredibilitas gitu. Ada orang dari Monash gitu. Iya. Bapak Ibu yang lain, ada lagi? Ya, mau Pak Ayat. Ya, Bu. Maaf ya, Eka. banyak tanya. Ya, berarti mau nyimpulin aja kalau untuk tabel 3, intinya kan kita samain dengan yang urutan tabel 3 dan 4, samain dengan urutan yang after revisi. Yang udah sama, hanya saja nanti bakal ditambah yang dikomenin oleh Bu Risni, yaitu tahapan persiapan administrasi dan tahapan pematangan metode. Di mana di dalam pematangan metode, di dalamnya subkomponen pemasukan apa tadi, narasumber ahli ya, yang buat apa namanya meyakinkan metode kita itu kita masukin ke subkomponen. Begitu ya Pak Yat? Ya, betul, Bu. Kesepakatannya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Pak Yat, tanya dong. Ya, Pak Kris. Itu yang di eh poin yang paling sebentar. Poin paling akhir sebelum akhir sih ya. Halaman 18. Itu yang dokumen SPJ itu nihil tuh maksudnya apa ya, Pak Yat? Jadi kita belum mengeluarkan apapun, Pak. Jadi nggak Oh, jadi apa-apa kalau biarin aja ya. biarin aja. Oh, oke. Siap. Oke, makasih. Ya. Tadi hot and cream katanya udah dibeli Pamolana. Luar biasa Pak Maulana. Yang paling pedas lah gitu. Iya. Pak Unggul mau konfirmasi Pak yang Iya. tadi Bapak jelaskan yang kuesioner sama KAK yang research question itu sifatnya jadinya masukan aja gitu ya Pak ya. Kan memang belum ditampilkan detail LVC-nya seperti apa. Yang mana itu Pak Zub? Yang di bagian LVC Pak. Izin share screen. Mau saya screen, Pak. Oke. Wait. Yang ini nih Pak, yang awal itu yang ini Pak, masih perlu sesuaikan dengan KAK. Nah, ini yang tadi kita bahas. Belum di share screen, Pak. Nah, coba saya stop dulu. Saya share screen ini. Kelihatan belum, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Udah kelihatan. Ya. Sudah ya. Yang ini nih, Pak. Mm-mm. Ya, gimana nih? Sama yang bawahnya itu yang kuesioner, Pak. Mm-mm.
Masih perlu disesuaikan dengan apa? KAK. Adalah tidak hanya menyasar. Kalau di sini kan dia minta fokusnya ke LVC yang tadi dijelasin Pak. Ya, Di KAK tuh poinnya tadi tuh yang di KAK. Nah, ini nih Pak, di KAK nih Pak. Hmm. Mm-mm. Nanti kan terjawabnya juga yang dia bahas lagi di paling bawahnya itu yang kuesioner. Mm-mm. Izin kalau ini di kuesioner tuh catatannya, nah ini. Jadi kan dia memang pengen detail ke LVC-nya gitu Pak. Itu mohon Ya, arahannya Pak. itu yang kita bicarakan kemarin sore-sore itu yang bertiga sama Pak Ayat itu doang akuntansi. Mm-mm. Ya Mm-mm. Pak, masih begitu Pak. Iya, yang kita Iya, bahas itu Pak. iya itu. Kemarin saya udah Jadi, konfirmasi lagi juga, tetap aja Pak. hmm, ya, ya, Jadi poinnya kita anggap sebagai masukan atau bagaimana Pak? ya sebenarnya perlu dijelaskan ya. Jadi kuesioner ini itu adalah untuk gini. Jadi dia pegang kuesioner kan. Nah, dipegang Hmm, kuesioner itu, tolong tunjukkan saja di pertanyaan terkait dengan indikator dan financial proxy. Tolong dijelaskan aja Pak Yusuf. Jadi baik misalnya Pak. begini, kuesioner ini itu sebenarnya sudah atau akan mengidentifikasi berapa potensi pendapatan. Potensi pendapatan dari LVC itu akan dilihat dari manfaat yang sudah diterima untuk MRT yang sudah existing kan gitu. Penerima manfaat dari MRT yang sudah existing itu akan diproksikan. Dari mana? Dari pertanyaan terkait dengan dampak ekonomi. Pertanyaan terkait dengan dampak ekonomi itu akan keluar itu apa saja dampaknya dan nilai ekonomisnya. Nah, dari nilai ekonomis itu baru kemudian kita bisa melihat kan potensi pendapatannya berapa yang kita bisa yang kita bisa kutip atau kita bisa kenakan kepada si stakeholder tersebut kan atau mereka yang memperoleh pendapatan itu kan itu. Nah, itu di pertanyaan mana? Itu di pertanyaan apa indikator dan Baik, financial baik. proxy. Gitu. Jadi Hmm, dari situlah kemudian kita bisa melihat LVC apa yang paling tepat diterapkan untuk si penerima manfaat itu. Di pertanyaan berapa itu? Itu di pertanyaan, saya lupa di kuesionernya. Berarti itu Pak Yusuf ditulis saja. Itu pertanyaan mengenai dampak indikator. Misalnya pertanyaan dampak itu nomor 7 misalnya. Berarti pertanyaan 7 Apa? itu akan itu. Dan itu aja Pak Yusuf. Jadi LVC-nya itu ada di situ. Yang ini juga nanti sifatnya penjelasan gitu ya Pak ya. Jadi ya Pak, Yang itu yang mana? yang di kakak. Oh Hmm, iya, ya yang KAK hmm, itu berarti kan penjelasannya kan adalah kemarin kan kita urut-urutan kan. hmm. Urut-urutan coba kembali lagi tadi yang KAK-nya Pak Yusuf. Dokumen Ini Pak. C-nya. Oke, itu kan. Pertama, eh, pendanaan itu dalam bagaimana korelasi. Oke, berarti kan yang nomor 3 itu kan nanti pada saat kita sudah, jadi kita jawabnya itu nanti pada saat kita sudah tahu berapa pendapatan, berapa potensi pendapatan yang sudah diperoleh dan berapa kita bisa kenakan kan begitu ya. Nah itu kan kita bisa jawab itu kalau kita sudah menjawab 1 sama 2 kan. Nah 1 sama 2
Berarti kalau begitu kita akan menjawab yang nomor 2 itu korelasi ya itu dari dampak. Jadi urutannya itu sebenarnya 2, 1, 3 ya. Jadi 2 itu bagaimana korelasinya? Korelasinya adalah kalau mereka sudah punya dampak merasakan siapa saja yang menerima dampak, kita bisa kita bisa profiling siapa saja penerima dampak, sub stakeholdernya siapa, berapa besar di masing-masing sub stakeholder, itu kita bisa menjawab pertanyaan 2 bahwa ada korelasi antara MRT gitu kan dengan kenaikan harga sewa properti dan harga lahan. Nah, itu based on apa? Based on evidence. Kalau di sini kan dia hanya bagaimana korelasi antara rencana pembangunan MRT dengan potensi kenaikan. Nah, ini menurut saya nggak kuat kalau kita nggak ada basis evidence dari MRT yang sudah exist. Karena itu kita mau melihat korelasinya ini dari evidence yang sudah ada. Nanti kita jawab 2. Kalau ada manfaat yang diterima oleh stakeholder, maka kita bisa menjawab nomor 2. Dari nomor 2, barulah kemudian kita jawab nomor 1. Bagaimana potensi kebijakan efisien dalam meningkatkan PAD Jakarta melalui rencana. Baru kita bisa menjawab nomor 1 bahwa dari adanya evidence based tadi, kita menjadi yakin bahwa ini kita bisa melakukan apa yang disebut dengan LVC untuk proyek yang akan berlangsung, yaitu proyek East to West. Dan gitu. Kita akan bisa lakukan LVC untuk East to West. Caranya dengan gimana? Ya caranya berarti ya dengan identifikasi stakeholder yang East to West, berdasarkan stakeholder yang sudah kita petakan di koridor yang sudah jalan, itu siapa saja orang-orangnya. Kita bisa tahu tuh East to West misalnya, bercontoh dari Lebak Bulus ke Ciputat misalnya. Kita bisa ambil tuh dari yang sudah ada, kira-kira siapa saja yang itu. Nah, itu menjadi potensi ya. Baru dari situlah, baru bisa menjawab yang nomor 3. Kita pilih LVC toolkit yang mana yang paling cocok. Jadi menurut saya urutannya 2, 1, 3. Kita tinggal menjelaskan aja sebenarnya Pak Yusuf. Baik, Pak. Siapa? Terima kasih, Pak. Silakan Pak Ayat dilanjutkan. Pak Yat terakhir dong Ya Pak. dari saya. Pak Yat itu yang tadi penentuan sampel Pak Yat, Pak Unggul, yang perlu didiskusikan lebih lanjut itu nanti di laporannya baiknya langsung aja saya breakdown 2 apa sesuai dengan kuesioner sama pedoman wawancara atau bagaimana baiknya. Karena kan to be discussed selanjutnya. Mohon arahan Pak Unggul dan Pak Yat. Terima kasih. Gimana Pak? Maaf Pak. Ke distract anak Pak tadi Pak. Sorry. Yang itu berkaitan sama apa penentuan calon responden. Yang poin G. Poin G di tema 3. Poin G. Perlu didiskusikan penentuan calon responden yang akan mengisi kuesioner dan sebaliknya. Itu kan tidak sesuai karena belum ada kesepakatan juga bagaimana. Kalau dari kita kan itu memang ada 2 pendekatan, ada 2 target, yakni apa namanya masyarakat miskin yang tergabung di Jackpreneur dan masyarakat miskin yang belum tergabung di Jackpreneur untuk nantinya dianalisa. Nah, kemarin percakapan rapat terakhir, mereka juga masih kesulitan karena OPD-nya banyak. Jadi sebaiknya di laporan
pendahuluan ini yang revisi kita tulisnya bagaimana. Mohon arahan dan petunjuknya. Ya kalau menurut saya langsung aja Pak Kris, sekarang kan baru rancangan ya. Kalau ini ya fokus kita kan kemarin seperti arahan Pak Unggul kita sampai draft instrumen. Jadi kalau rencana sih kita sesuai dengan plan di awal aja Pak Kris. Kalau memang belum ada kan kita bisa sampaikan yang saat ini memungkinkan gitu. Misalkan melibatkan tadi beberapa masyarakat miskin gitu. Itu saja sih. Nanti kan kita ngobrol juga dengan Bu Risni kan kalau mengenai detail instrumen dan samplingnya gitu Pak. Oke, Gitu, Pak. siapa ya? Om Maul, monitor ya. Makasih. Ya, nanti bisa dipelajari itu Pak, restoran ambience Pak. Bentar Pak Kris, anak saya nangis. Mana ada nggak ngurus kamu? Kan anaknya Om. Anaknya siapa? Ya Om Maul. Kenapa anaknya Oma nangis? Gak tahu. Nggak diurus. Kenapa Om Aul? Tidak Amar, dikasih Amar. jajan oleh Om Maul, Amar. Gak dikasih Minta jajan. diajak ambience. Iya, tidak. Iya mau diajak ke kafe, Amar. Eh, Ya makanya Ya. beli jamu aja. Ya udah Bapak Ibu, mungkin itu saja ya sudah 9:30. Nanti kita diskusi lagi di grup, tapi pada intinya kesepakatan kita timeline mungkin bisa kita update bersama Bapak Ibu di bagian yang sudah Bu Rohma pin ya, sudah dipin di situ. Nanti kita kerjakan bersama lebih detail gitu di bagian situ, dan tadi satu lagi di bagian metodologi ya. Nanti kita bisa explore kembali gitu. Misalkan dari sisi LVC nanti seperti apa saja, mengundang siapa saja, seperti itu Bapak Ibu, dua hal itu sih. Tapi pada intinya target kita adalah yang sudah dilakukan sampai dengan draft instrumen gitu. Nah setelah draft instrumen ini nggak apa-apa masih berupa rancangan gitu. Nanti kita bisa adaptasi lagi sesuai dengan nanti di lapangan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengganggu waktunya, waktu liburnya. Mudah-mudahan ditunggu revisinya hari Minggu supaya hari Senin nanti dari tim penyelesaian proposal pendahuluan nanti bisa finalisasi dan dikirim ke Bapeda gitu. Itu saja ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima semuanya. kasih. Makasih Bapak Ibu. Bapak Izin Ibu, live. izin nih. Tuh.